Halo semuanya, selamat malam. Suaraku kedengeran? Cung kalau kedengeran. Kalau nggak kedengeran bilang ya. Oke, sip. Sip, selamat malam semuanya yang udah hadir. Ini ada 14 orang yang udah live sepertinya. Oke. Jadi bentar lagi kita mulai, tapi boleh nih sambil kita nunggu yang lain datang, mungkin teman-teman bisa drop di chat box, terus aku pengen tahu teman-teman namanya siapa, sama domisili mana, jadi teman-teman online-nya dari mana gitu. Oke, bentar ya. Aku pengen tahu kira-kira teman-teman datangnya dari mana aja nih di seluruh Indonesia ini, siapa tahu kita tersebar luas. Oke, sebentar ya. Halo Abad, halo Fajar, halo Hegi dan Arya. Oke, jadi buat malam ini sebenarnya agenda kita adalah nggak banyak. Jadi konsepnya malam ini cuma workspace tour, sama nanti aku bakalan sedikit ngejelasin tentang apa yang namanya apa itu personal knowledge management dan kenapa itu tuh jadi sesuatu yang sangat booming belakangan ini gitu. Oke, jadi kayaknya kita bisa langsung mulai aja. Ini udah lebih dari setengah. Apa belum ya? Belum ding, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Aku bakalan share screen sekarang ya. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan lah ya? Oke. Sip. Sudah, sip. Oke. Oke, jadi aku mau ngucapin selamat malam lagi, selamat datang di event Notion Indonesia kita. Buat teman-teman yang baru hadir malam ini atau belum pernah ikut event kita sebelumnya, salam kenal. Perkenalkan, nama aku Ica. Di sini aku bakalan membantu teman-teman di event kali ini, dan peran aku di Notion Indonesia ini sebagai kontributor. Jadi dan aku kemarin juga baru bergabung sebagai Notion Ambassador. Jadi harapannya, jadi aku masih semangat banget nih untuk sharing-sharing sama teman-teman, dan ini kayaknya juga pertama kali aku nge-share workspace aku. Sebelumnya aku udah pernah menjalankan event juga di sini di Cloudcast, cuma lebih ke arah guest talk, sama yang satu lagi lebih ke arah tutorial. Jadi aku masih agak deg-degan nih karena aku bakalan nunjukin workspace aku ke teman-teman malam itu. Jadi teman-teman adalah orang pertama yang melihat ini, kayak keren banget nggak sih? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke event yang benerannya, di sini aku mau ngenalin sebenarnya Notion Indonesia itu apa sih? Kenapa Notion Indonesia itu ada di sini? Nah, jadi yang pertama, Notion Indonesia itu merupakan komunitas pengguna Notion se-Indonesia. Jadi karena kita tahu, kita yang udah pakai Notion ini merasa kalau Notion itu emang agak susah dipelajari di awal-awal. Jadi Notion Indonesia ini memang dibentuk sebagai wadah buat teman-teman belajar, buat teman-teman yang ada di Indonesia ini nanya-nanya, untuk dapat inspirasi, untuk berbagi tips dan trik menggunakan Notion, sama kami pun juga berusaha untuk menyediakan sumber informasi terkait Notion. Jadi harapannya teman-teman yang ada di komunitas kita bisa terinspirasi dan wah makin jaya deh Notion-nya kayak gitu. Nah, di sini kami ada di berbagai platform. Di sini bisa dilihat kita biasanya beroperasi di Twitter, itu yang paling sering muncul, dan biasanya kami juga sering jawabin pertanyaan-pertanyaan di Telegram, biasanya itu paling sering. Di sini juga ada Discord, kalau teman-teman pakai Discord, sama kita punya YouTube, tapi untuk sekarang belum ada ini sih,
belum ada belum ada konten yang selain replay dari event-event kita. Nah, di sini teman-teman bisa silakan aja ke Twitter kita, say hi, atau ke website kita, lihat-lihat apa yang udah kita lakukan, dan enjoy. Nah, jadi sebelum kita masuk event, ada tata tertib yang harus teman-teman patuhi. Nah, jadi di sini aku bakalan ngadain survei sebentar. Harusnya ini enggak ya. Sebentar, jadi ini ada survei yang harus teman-teman isi. Karena hari ini bahasan kita agak topikal dan fitur-fitur Notion yang digunakan juga sebenarnya agak advance. Jadi aku pengen tahu aja kira-kira teman-teman di sini udah sampai mana knowledge-nya. Jadi aku juga nggak akan kecepetan ngomongnya atau gimana. Atau mungkin kalau emang aku kecepetan, teman-teman bisa nanya-nanya nanti di akhir gitu. Jadi ini ada 6 bulan, 0 sampai 6 bulan 3, paling banyak 6 sampai 12 bulan. Sip. Oke. Apakah teman-teman sudah menggunakan Notion untuk personal knowledge management? Baru untuk nyimpen link artikel ada, terus paling banyak, wow keren banget, udah punya sistem personal knowledge management sendiri. Terus ada juga yang belum, tapi tertarik buat bikin. Oke, nggak apa-apa. Jadi harapannya setelah teman-teman ngikutin event ini mungkin bisa terinspirasi, atau mungkin habis itu langsung aku pengen bikin juga nih, kayaknya aku butuh ini kayak gitu. Oke, sorry banget terputus si share screen-nya, aku bakal lanjut lagi. Oke. Nah, terus teman-teman juga silakan ngobrol dan interaksi di chat box. Mungkin ada, kalau misalnya aku ada ngomong sesuatu yang lucu atau ada yang teman-teman pengen lihat lebih di tour aku nanti, boleh silakan di chat box aja. Aku sangat menghargai kayak obrolan-obrolan kecil, itu seru banget, gak apa-apa. Terus apabila ada pertanyaan, silakan gunakan fitur ask a question. Jadi di bawah tuh ada yang namanya box, namanya ask a question. Teman-teman silakan kalau mau nanya nanti ketika udah sesinya di situ. Jadi biar nggak kecampur sama obrolan teman-teman di chat box gitu. Dan nanti teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya internet keputus atau harus pergi duluan. Event ini akan direkam dan nanti rekamannya ada di sini juga, silakan nonton, dan akan kami upload juga ke YouTube Notion Southeast Asia. Nah, ini ada linknya, silakan juga atau search aja pasti keluar kok gitu. Nah, oke, jadi agenda kita malam ini adalah yang pertama aku mau ngasih sedikit introduction kayak pengantar, udah kayak kuliah, tentang personal knowledge management. Apa sih sebenarnya, apa sih contohnya di dunia nyata kayak di internet tuh sebenarnya kayak apa. Terus sama setelah itu aku bakalan nunjukin workspace aku dan gimana aku mencapai itu dengan Notion. Jadi aku akan bantu juga teman-teman kira-kira nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya ini tuh pakai apa bikinnya atau ini tuh gimana caranya, itu silakan aja. Sama nanti ada sesi tanya jawab. Oke, jadi kenapa aku tertarik banget buat bikin event ini adalah karena ini berangkat dari sini nih sebenarnya. Jadi sebelum aku pakai Notion, aku tuh pakai Notion kira-kira berapa ya? Aku kayaknya akhir 2018 deh. Nah, sebelum itu tuh pokoknya chaos lah intinya. Aku orangnya emang suka baca kan. Maksudnya aku banyak nyimpen dari internet. Aku pakai semuanya, aku pakai Twitter, aku pakai fitur bookmark dan send to DM, beneran isi DM. Aku mungkin teman-teman juga pernah ngerasain kalau nyimpen link atau thread Twitter itu pasti di send ke DM sendiri kan, atau mungkin bikin grup di dalam DM Twitter atau pakai fitur bookmark Twitter, itu aku juga pernah. Terus mungkin aku juga pernah merasakan kayak aku sempet baca artikel seru, terus aku kayak pencet aja tuh read letter di browser HP aku, tapi ya udah habis itu nggak kebaca sama sekali.
Itu juga pernah kejadian, mungkin teman-teman juga pernah ngerasain. Terus aku sempat juga download browser extension buat bookmark kayak yang ada di Google Chrome, itu bookmark biasa. Terus ada Momentum namanya yang agak estetik dikit. Terus aku juga pernah melewati fase note taking app yang lebih ke arah Apple. Terus dulu ada tuh namanya, kalau nggak salah, Wunderlist. Kalau teman-teman tahu Wunderlist, aku sering nyimpen berbagai macam hal di situ. Terus aku juga pernah nyimpen download berbagai macam link manager app. Jadi isinya beneran cuma buat nyimpen artikel dan segala macam. Tapi masalahnya ini semua tuh tersebar di berbagai macam aplikasi gitu. Ada yang di Twitter, ada yang di browser aku, ada yang di Apple Notes, ada yang di Instapaper. Nah, aku merasa ini udah mulai nggak kondusif ya, kayak aku nggak bisa nih kerja kayak gini ya sih, kayak gitulah istilahnya. Nah, makanya setelah aku pakai Notion, bukan pakai Notionnya sih, tapi lebih ke arah aku lihat setup orang-orang yang pakai Notion, jadi aku tergerak untuk bikin sistem aku juga di Notion, jadi lebih ke arah sana gitu. Nah, jadi bentuk personal knowledge management itu banyak banget. Ada yang sesimpel cuma buat nyimpen-nyimpen link dan artikel. Terus ada juga yang nggak serumit sih, sekompleks ini. Ini tuh kalau teman-teman tahu, ini namanya Building a Second Brain. Ini online course. Jadi bahkan untuk bikin sistem personal knowledge management aja sampai ada online course-nya, dan ini online course yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kayak setiap buka registrasi tuh langsung kayak 1.000, 2.000 yang masuk tuh sampai kayak gitu, karena emang menurut mereka personal knowledge management tuh sangat penting sih buat mereka gitu. Gimana mereka yang pertama nyimpen, terus habis itu ngolah, terus gimana caranya setelah itu data-data itu dipakai buat kebutuhan mereka masing-masing. Nah, itu semuanya ada di online course ini. Jadi beneran sepenting itu sampai ada online course-nya, dan online course-nya pun banyak banget diminatin gitu. Nah, terus ada juga konsep semacam PKM juga. Nah, ini digital gardening, dan ini sebenarnya lebih ke arah ini sih, note taking, tapi juga ada sistem capture buat nyimpen artikel itu juga, karena apa yang bisa kita take notes kalau nggak ada sesuatu yang diambil gitu. Nah, di sini lebih ke arah sana sih. Dan kemarin di komunitas kita di Telegram tuh ada yang ngasih screenshot workspace dia, kalau nggak salah namanya Mas Dani. Nah, dia tuh ngasih tahu kalau dia udah bikin yang namanya digital garden gitu. Nah, dan itu juga salah satu menurut aku ya, termasuk personal knowledge management. Dan mungkin nanti kalau emang hari ini ada Mas Dani, kita bisa ngobrol, tapi nanti aja. Nah, terus Notion pun udah sering banget kayak ngadain event yang berkaitan dengan personal knowledge management ini. Jadi kalau teman-teman sering lurking di Notion office hours, Mbak Meripulin itu beneran punya sistem sendiri yang namanya Knowledge Hub. Terus diikuti dengan event selanjutnya yang namanya Super Knowledge Hub, dan itu emang isinya adalah tentang gimana cara kita nyimpen dan ngolah segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang emang ingin kita konsumsi gitu, dan apa yang ingin kita kita pelajari gitu dari internet, dari media yang kita konsumsi di internet. Oke, jadi sebenarnya sampai situ doang introduksinya. Aku bakalan langsung ke ini aja, ke workspace aku. Deg-degan dikit. Oke. Udah kelihatan kan ya ini kayaknya? Oke. Nah, jadi teman-teman, selamat datang di workspace aku yang namanya Mind Garden. Jadi Mind Garden ini sebenarnya cuma nama, ini nggak ada hubungannya sama digital garden, yang konsep digital garden yang aku kasih tahu kemarin. Tapi aku cuma ngambil namanya aja biar matching sama cover yang atas, kan kayak bunga, seru aja gitu. Jadi bisa teman-teman nggak harus namain ini Mind Garden. Teman-teman bisa namain ini Knowledge Hub atau Second Brain atau perpustakaan aku, terserah, make it personal. Tapi intinya dashboard ini bentuknya dashboard ya, merupakan gabungan dari page,
sama database Notion yang isinya adalah ya suatu tempat terintegrasi yang isinya adalah media konsumsi aku kayak gitu. Di sini teman-teman bisa lihat kayak ini aku udah customize banget sesuai sama preferensi aku, dari mulai covernya sampai aku punya semacam quotes yang selalu menginspirasi aku di paling atas biar aku tahu kalau aku belajar di sini, aku belajar di internet, walaupun internet tempat senang-senang tapi juga harus jadi tempat aku belajar, ya intinya sih gitu. Gimik, tapi terserah teman-teman, silakan bikin-bikin juga kalau mau. Oke. Nah, jadi di sini aku punya banyak di sini kalau teman-teman tahu, aku punya banyak database. Di sebelah kiri ini ada inbox, ada knowledge, ada notes dan ideas, ada resonance, ada tags, ada wall of loves, ada highlights, ada inspirations. Sebenarnya banyak banget. Aduh, tunggu sebentar. BTW aku bakalan share screen, bakalan aku matiin dulu karena aku mau switch ke share Chrome biar aku bisa lihat pertanyaan teman-teman. Ternyata kalau di Google Chrome sharing window screen nggak enak ya. Sebentar. Oke. Mohon maaf BTW teman-teman. Nah, udah gini aja. Oke. Nah, jadi ketika aku masuk ke dashboard Mind Garden ini, yang aku lihat pertama adalah quotes ini, terus yang kedua semacam sidebar ini, dan yang ketiga itu isinya. Nah, isinya ini ada banyak. Ini kalau teman-teman tahu, ini nggak cuma artikel, jadi setiap database ini dia merepresentasikan beberapa hal yang berbeda. Jadi inbox ini isinya apa itu beda sama yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini, ada di sini, ada di sini, semuanya beda. Makanya dia jadi beberapa database daripada satu database. Karena fungsi tiap database-nya pun beda gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau mulai bikin sistem yang seperti ini, teman-teman bisa semacam brain dump dulu kira-kira media yang dikonsumsi teman-teman apa aja, terus apa sih yang ingin teman-teman kurasi atau curate gitu. Nah, kalau aku yang pertama di sini ada database knowledge. Ini aku bakalan buka. Nah, ini isinya adalah segala sesuatu yang aku konsumsi di internet, tapi ini lebih ke arah bacaan sih. Misalnya ini nih. Misalnya yang lebih, jadi ini lebih ke arah bacaan. Nah, sini ada tulisan, terus ada gambar-gambarnya juga. Nah, di sini aku punya, karena ini database ya, ini ada berbagai macam properti kayak atribut yang aku isi untuk untuk ngingetin ke diri aku sendiri sih. Ini sebenarnya aku nyimpen ini buat apa gitu. Sebenarnya aku nyimpen semua ini tuh karena ada hubungannya nggak sih sama hidup aku gitu. Atau karena ini emang sesuatu yang aku suka aja gitu. Di sini ada created time, terus ada URL. BTW kalau misalnya teman-teman udah familiar sama konsep Notion Web Clipper, ini tuh bakalan langsung ter auto populate lah, jadi nggak usah teman-teman kopas lagi, tapi bakalan udah ada langsung di dalam atribut si database-nya gitu. Terus aku juga punya property review. Kalau ini sesuatu yang aku suka banget dan aku pengen review lagi, aku bakalan ngecek ini gitu. Nanti dia bakalan masuk ke dashboard yang lainnya, nanti bakalan aku tunjukin. Terus kalau misalnya aku juga punya properti ini namanya remind me. Jadi kalau misalnya aku pengen baca ini mungkin hari Sabtu nanti, dan aku mau ada remindernya biar aku nggak lupa. Nah, ini nanti juga bisa gitu. Terus kalau teman-teman ngejurnal di Notion, ini juga bisa ada propertinya yang namanya relational database.
Nah, jadi kalau misalnya, kalau buat aku pribadi sih, aku seneng ngedata tiap hari aku bacaannya apa. Aku baca ini tanggal berapa, terus aku baca ini tanggal berapa lagi setelahnya, kayak gitu. Aku senang nge-track data-data kayak gitu sih kalau aku. Tapi kalau teman-teman merasa nggak butuh, nggak apa-apa juga. Terus type ini banyak banget. Teman-teman bisa lihat ada artikel, ada buku, ada yang bentuknya Notion page, ada Twitter, ada audiobook, ada HTML, podcast, email, dan segala macam. Dan ini nggak aku isi satu-satu, maksudnya aku siapin dari awal biar aku nggak akan ribet lagi, nggak. Jadi seiring waktu berjalan, oh ternyata ini toh yang aku simpan, kayak gitu. Nah, terus statusnya juga banyak. Jadi ini ada banyak banget, ada aktif, terus not started, next. Nah, nanti aku bakalan tunjukin juga masing-masing nih bakalan jadi apa di dashboardnya, karena setiap properties ini kayak next nih, kalau aktif kan berarti aku lagi bacain, tapi ini biasanya buat buku sih. Terus ada not started, next, completed, reference, fav, sama stalled. Biasanya kalau bacaan-bacaan yang aku diemin, aku tandain jadi stalled. Kayak gitu. Nah, terus ada summary. Biasanya ini aku lagi membiasakan diri sih, semacam oke, kamu habis baca ini, habis itu ini tentang apa sih? Jadi nggak asal baca doang habis itu lupa. Jadi mungkin aku semacam oke, ini tentang apa sih? Tentang, aku juga lupa ini tentang apa, bingung. Nah, biasanya sih aku bakalan tulis di sini, tapi karena ini udah lama, jadi mungkin nggak ketulis gitu. Tapi intinya adalah ini latihan juga buat aku untuk take notes, nggak usah kayak panjang-panjang, tapi sebenarnya ini tentang apa gitu. Jadi nggak lupa gitu aja gitu. Jadi latihan juga buat aku. Nah, terus di sini aku juga punya tags. Jadi si entry ini aku tandain sebagai science and tech. Jadi ada banyak banget. Nanti mungkin aku bisa tunjukin juga. Aku punya daripada aku pakai properti ini, bisa juga misalnya aku nih, aku bikin kayak multi select mungkin tentang science and tech. Tapi kalau di sini kalau aku bikin seperti ini, dia cuma bakalan ada di database ini doang. Sementara yang mau aku bikin tuh adalah semacam sistem tagging atau sistem katalog yang bisa nge-reach out ke semua database yang aku punya. Makanya aku bikin semacam database sendiri, itu namanya tags. Nanti mungkin aku bakalan tunjukin juga. Nah, di sini aku banyak sih, banyak pilihannya. Tapi untuk yang ini aku cuma tandain science sama tech. Nah, terus ini mungkin agak advance sebenarnya, tapi karena basically si also ini adalah dia narik semua bacaan yang ditandain sama teks science and tech ini juga. Jadi kalau aku masuk ke dalam tag ini, misalnya, nah ada banyak semacam entry lah ya, yang aku masukin juga dan aku tandain dengan science and tech ini. Nah, basically si properti tadi tuh dia kayak narik semua bacaan yang ada dengan si tag science and tech ini gitu. Jadi aku langsung kebayang, ini tuh berkaitan sama ini, berkaitan sama ini, berkaitan sama ini, kayak gitu. Nah, di sini banyak properti juga. Jadi teman-teman mungkin agak kurang suka sama properti yang banyak kayak gini, itu juga nggak apa-apa. Tapi personally aku nggak kayak aku harus isi semuanya, nggak kok. Jadi kalau emang dia misalnya ini related knowledge, mungkin kalau ada mungkin artikel gitu atau jurnal atau riset yang berhubungan sama topik ini, aku bakalan hubungin lewat sini. Atau proyek, mungkin kerjaan aku atau studi aku yang berhubungan sama bacaan ini, mungkin aku akan taruh di sini juga. Tapi selama nggak ada, yang nggak usah diisi juga nggak apa-apa, kayak gitu. Di sini juga ada note sama idea aku, terus takeaways yang nanti juga bakalan aku kasih tahu ke teman-teman, terus database inspirasi aku, sama archive. Nah, jadi fungsi archive di sini aku nggak pernah ngedelete bacaan aku sih. Mungkin ada saat dimana aku ngebaca sesuatu artikel mungkin
Terus aku kayak aduh bosen atau aduh ini nggak penting banget dalam hidup aku ternyata. Nah aku jujur nggak pernah ngedelete dari database aku cuma ngeklik ini archive, nanti dia bakalan hilang dari hadapan aku. Jadi kayak sebenarnya hilang tapi nggak hilang banget, cuma kayak nggak kelihatan aja gitu. Dan jadi kalau aku misalnya mau nyari lagi aku nggak akan susah, aku cuma tinggal ganti aja filternya supaya dia nunjukin semua hal yang emang kita tandain sebagai archive kayak gitu. Nah tapi aku nggak pernah pakai ini sih, nggak pernah pakai database ini, aku selalu lihat dari Mind Garden ini gitu. Karena itu kan database ya, sementara ini dashboard kan, ini kan lebih ke arah page. Nah, yang aku lakukan adalah teman-teman bisa lihat ini kan di sini nih database-nya, sementara ini muncul lagi di sini. Nah, ini yang namanya link database. Jadi semua database teman-teman tuh di Notion dia bisa hidup di mana-mana. Teman-teman bisa naruh ulang database teman-teman, misalnya meskipun knowledge ini aku taruh di tempat lain gitu, nggak di Mind Garden ini, aku bisa tetap tarik database itu di dashboard Mind Garden aku gitu. Dan di sini dia cuma nunjukin cuma recent, jadi ini harusnya ini ada ini ya. Sebentar aku lihat dulu. Filter. Jadi ini studi filter. Nah, filternya banyak. Pokoknya intinya adalah dengan database ini aku cuma mau nunjukin segala sesuatu yang bukan buku, yang bukan online course, yang tidak diarsip, yang type-nya tidak empty, jadi semuanya ada type-nya, ini buku atau ini online course atau apa gitu. Dan status nggak next, karena aku pengen si database ini, yang ini, jadi sesuatu yang emang udah aku konsumsi dan udah aku tandain semuanya. Jadi ini beneran udah masuk ke sistem aku kayak gitu. Ntar aku bakalan lihat ke ada ask a question. Kayak bikin PKM itu kan perlu trial dan error sampai nemu layout yang bikin kita nyaman. Dulu Kaica pernah perlu waktu berapa lama sampai si Mind Garden jadi serap yang sekarang, dan minta tipsnya buat bikin PKM yang rapi. Jadi aku tuh baru bikin kayak ginian kapan ya? Sebenarnya emang susah sih, makanya aku tadi minta teman-teman semacam ayo braindump, kira-kira yang biasa teman-teman kumpulkan tuh apa, apakah thread Twitter aja, atau artikel aja, atau nge-track buku aja, atau gimana gitu. Nah dari situ kan ketahuan, oke, kira-kira oh jadi selama ini aku tuh nyimpennya ini aja, dan jadi teman-teman bisa tahu, oke, aku butuh sekian database, aku butuh database buat Twitter atau buat si bukunya sendiri, atau malah mau digabung. Nah itu kan preferensi ya. Kalau aku sih lebih senang digabung. Yang penting jadi itu semacam kayak ini bacaan aku loh, tapi emang beda-beda type-nya gitu. Yang satu buku, yang satu artikel, yang satu thread Twitter, yang satu post Tumblr gitu. Jadi semuanya tuh terkumpul ke dalam satu database gitu. Terus yang rapi itu relatif nggak sih? Jadi rapi tuh bisa apa ya? Ini pun sebenarnya aku nggak akan terus berganti si Mind Garden ini. Ini kemarin baru aku atik nih. Awalnya nggak kayak gini bentuknya, tapi aku baru lihat suatu sistem yang menurut aku keren banget, terus aku kayak oke, aku mau ngikutin ini gitu. Jadi menurut aku sih nggak akan ada titik di mana kita merasa ini udah rapi, aku nggak akan mengubah ini lagi. Tapi yang paling penting adalah teman-teman mau untuk ngutak-ngatik, mau untuk semacam explore dan eksperimen, kira-kira yang paling nyaman buat aku apa kayak gitu. Itu sih. Terus itu cara buat archive, kalau dicentang bisa hilang gimana caranya? Oke, nanti aku bakalan tunjukin, tapi sekarang aku mau ini lagi. Bisa hilang. Oke, terus ini kan ada knowledge nih. Nah, di situ di bawahnya ada database notes sama ideas aku. Jadi aku punya dua database yang berbeda buat nge-store bacaan aku sama note taking aku. Tapi aku ini bukan note taking yang
emang khusus untuk bacaan ini notesnya ini, bacaan ini notesnya ini, bukan gitu sih. Ini lebih ke arah oke, aku ada ide apa, aku pengen bikin apa, aku pengen melakukan apa, terus aku belum punya tempat buat nge-store itu semua gitu. Nah, biasanya sih bakalan masuk sini. Kayak ini kemarin aku baru nemu suatu referensi minimal icon sets. Nah, ini aku ya udah isinya isinya nggak ada apa-apa, tapi yang penting kan ini si linknya ini nanti. Dan aku juga nggak ngisi konteks, nggak ngisi output, nggak ngisi summary, nggak ngisi project, terus knowledge terkait, terus next actionnya apa, terus implikasinya apa tuh nggak ada. Jadi ini beneran oke, ini referensi buat aku, buat apanya itu nanti bisa aku ini lagi, bisa aku balik lagi. Oke, aku follow up ini kira-kira buat apa gitu. Atau mungkin yang lebih ini ada salah satu, ini agak lucu sih. Jadi kemarin tuh aku baru nemu suatu thread Twitter yang klaimnya sih dia bisa ngapus jejak digital. Nah, terus aku ngerasa kayak seru banget nih kayaknya. Aku mungkin suatu saat akan approach kalau misalnya aku emang butuh gitu, atau ada teman-teman yang butuh, aku simpan gitu. Nah, makanya di sini statusnya process me gitu. Terus konteksnya service, dan ini juga aku bikin akhirnya untuk notes ini follow up-nya adalah aku harus reach out ke nyari duit nih untuk ngapus jejak digital aku. Tapi ini kan belum kesampaian, kayak literally di sini baru belum ada propertinya sama sekali gitu. Nanti itu kayak sistem yang berbeda lagi buat aku. Tapi selama ini sih seperti itu. Jadi setiap notes itu harusnya dia terhubung, buat aku terhubung sama suatu ini notes mau diapain, ini ide mau diapain, terus kapan mau menggerakkannya, kapan mau follow up-nya kayak gitu. Jadi nggak diem di situ lama banget, terus kayak ya udahlah nggak kesentuh sama sekali. Jadi itu sih database aku gitu. Ini juga ada banyak banget. Aku nyimpen berbagai macam hal sih, misalnya ini new onboarding form. Di sini statusnya kebetulan aku punya online course. Jadi ini kayak ide aku, aku mau bikin new onboarding form, tapi belum ada follow up yang lebih detailnya gitu, mau kapan, mau seperti apa tuh belum ada konsepnya sama sekali, ini baru ide aja. Nah, makanya di sini statusnya proses me kan. Nah, di sini banyak banget banyak banget status, ada someday, mungkin nanti kalau misalnya ini bukan sesuatu yang bisa aku lakukan sekarang, ya mungkin itu bisa buat 2 bulan atau 3 bulan setelahnya. Itu bakalan aku review juga, itu ada prosesnya juga nanti. Terus archive tetap ada, jadi aku nggak ngedelete, aku nggak pernah ngedelete, cuma biar nggak ini aja, nggak hilang aja. Terus udah selesai atau create konten atau proses nih gitu, kayak ini sampai ada tanda serunya kalau ini tuh harus diproses banget. Terus ada reference, ada in progress, atau ada ideation karena aku nulis, sama ini personal sama entertainment. Nah, jadi basically tadi kan ada yang nanya kalau archive tuh seperti apa sih contohnya. Misalnya ini aku aku duplicate view ini. Di sini kan, nah di sini filternya adalah status is not all done sama status is not archive. Jadi ini emang sengaja aku tampilin semua entry yang nggak ada yang archive gitu. Jadi kalau misalnya aku hapus, nah dia tuh harusnya dia bakalan nampilin banyak entry yang emang udah aku archive gitu, yang aku udah nggak seru, aku udah nggak mau melakukan ini lagi gitu. Atau misalnya ini si minimal icon sets-nya mau aku archive. Di sini coba aku set jadi archive kan. Nah, karena tadi filternya aku hapus, jadinya masih ada kan dia statusnya archive, tapi harusnya ketika aku tambahin filternya, status is not archived. Harusnya N, sorry salah N. Nah, jadi bakalan hilang si minimal icon tadi gitu. Semoga menjawab buat Mas Lawrence.
Kalau semua relationnya ditaruh di mana itu? Di ini tadi. Jadi semuanya tuh aku taruh di atas ini. Jadi ini sih database paling penting aku yang berkaitan di Mind Garden itu. Jadi misalnya ini nih, aku save ini. Nah, di sini udah ada kan, ini aku save di tanggal Juni 18, terus ini formatnya PDF, statusnya reference, karena bakalan aku refer terus ada teksnya juga, ada see also, nah ada inspiration, nah semuanya tuh adalah, ini aku delete ya, semuanya tuh ini database yang ada di kiri aku, coba kita lihat ya, misalnya ini, highlight, salah. Highlight, dia highlights kan isinya. Highlights nih sebenarnya ada juga kan di kiri aku nih kalau kelihatan, kalau teman-teman kelihatan. Terus teks juga dia ada di sini. Ini ada teks. Terus ada lagi related knowledge. Kalau ini tuh dia ngehubungin ke diri sendiri gitu. Jadi misalnya, oke, 7 exceptional facilitators ini ada lagi nggak sih pasangannya atau mungkin artikel yang mendahuluinya, pokoknya yang berhubungan sama entry ini khusus aku hubungin, biasanya sih kayak gitu. Sama ini projects, ini terhubung ke project aku. Terus notes sama ideas tadi teman-teman udah lihat, sama ini ada takeaways. Ini sebenarnya adalah database resonance aku, database quotes sih, lebih karena database quotes. BTW, teman-teman kalau misalnya aku ngilang, bilang aja ya teman-teman. Kalau aku ngilang, takutnya ada connection issues. Sama inspiration, database inspiration aku. Ini juga ada di sini. Inspirations. Nanti mungkin aku bisa ngasih tahu kalau teman-teman pengen masuk ke arah sana. Cuma intinya ini tuh yang menurut aku berhubungan aja sama si entry ini gitu. Dan nggak harus diisi semua. Makanya ini kan aku hide. Karena aku cuma pengen ini tertampilkan kalau emang ada isinya aja, kalau nggak terhubung sama apa-apa ya udah biarin aja dia kayak gitu. Oke, nah terus apa lagi ya, udah kan. Nah terus ini juga, oke, ini masuk ke arah inspirasi. Ini inspirasi aku biasanya sih lebih ke arah visual ya. Kalau aku pengen menyimpan sesuatu yang visual atau si visualnya itu pengen aku terapkan di mana mungkin buat kerjaan aku atau proyek-proyek aku biasanya simpan di inspirasi. Dan inspirasi ini biasanya nggak actionable lah, dia cuma beneran aku simpan aja buat bisa di refer lagi nanti. Sementara ininya misalnya apa ya, mungkin ini ada community hill building. Nah sementara ini di sini nggak ada, jadi biasanya aku sih bikin apa ya, semacam relation ke task. Salah, ternyata aku namanya bukan task, action. Nah di sini aku namain, jadi aku basically nyuruh diri aku sendiri bikin jadwal community habit buat Notion Ina kayak gini. Jadi nanti dia bakalan bikin semacam task di dalam database action aku, dan di entry ini akan ada nih, akan terhubung sama si entry community habit cheat sheet ini gitu. Jadi aku nggak usah pusing nyari kemana-mana lagi, ini tadi aku simpan di mana, terus aku harus melakukan ini, aku harus merefer ke apa, itu semuanya udah bisa aku lakukan dalam satu screen gitu. Misalnya ini kan,
ini masih kosong nih. Nah, tapi di sini udah ada. Oke, ketika aku mau melakukan ini, si task ini, aku bisa langsung nge-relate ke arah sini, dan aku bisa melakukan ini dalam satu screen aja, kayak beneran kita bolak-balik nggak perlu buka apa lagi kayak gitu. Makanya aku seneng banget sama konsep dari si relational database ini gitu. Aku bakalan ini ya, mungkin semoga udah terjawab yang tadi. Nah, terus ada lagi pertanyaan, buat database itu cukup buat tabel aja ya Kak? Berarti semua data terkumpul di satu tabel. Iya, jadi database itu teman-teman nggak perlu bingung, aduh kenapa ini tadi tabel, terus sekarang di sini jadi galeri, terus di situ tadi jadi list, apa gimana. Itu teman-teman bukan sesuatu yang teman-teman perlu takutkan, karena sejujurnya kalau misalnya aku boleh ngasih tahu, di sini tuh database tuh kayak database itu satu sebenarnya, tapi database ini dia bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk galeri, dalam bentuk Kanban, terus dalam bentuk list, sama dalam bentuk timeline juga gitu. Jadi sebenarnya nggak usah bikin tabel ini terus untuk Twitter bikin ini lagi. Nah, itu menurut aku nggak perlu sih. Kalau misalnya teman-teman, aku bisa aja nih nampilin inspirasi ini dalam bentuk tabel view. Misalnya aku duplicate, terus aku mau tampilin ini dalam bentuk tabel. Ini aku ganti jadi tabel, bisa aja gitu. Tapi jadinya kayak gini kan, aku bisa nge-hide apa aja yang pengen aku hide. Misalnya aku nggak mau ini, aku nggak mau ini, aku mau ini mungkin, atau nggak mau, terus aku pengen ini type-nya di sini, terus aku mau teksnya di sini, sama yang paling penting adalah URL. Itu aku nggak mau ini juga. Nah, jadi lebih ke situ sih. Jadi nggak usah bingung, karena sebenarnya database itu dia datanya sama, isi datanya sama, tapi dia bisa ditampilkan dalam berbagai macam view yang berbeda gitu. Tapi aku kurang suka tabel sih, makanya aku selalu pakai galeri karena ada gambarnya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak, aku bakalan lanjut ke bawah. Dan ini semoga tadi Abad udah terjawab ya, tapi kalau nanti emang belum terjawab juga boleh tanya lagi gitu. Nah, terus terus yang mau aku tunjukin juga ini sih, kan tadi aku udah bilang aku punya status yang next. Ada next, ada reference, itu buat apa sih ngaruhnya. Nah, yang mau aku tunjukin ke teman-teman tuh ada yang pertama namanya sweep. Dia dashboard sweep aku. Jadi basically di sini tuh aku punya semacam database memproses gitu. Agak bingung ya. Jadi gini nih. Jadi misalnya ini, aku punya inbox. Aku punya database yang namanya inbox. Dia beneran cuma isinya created sama URL. Jadi inbox ini tuh semacam ini adalah kotak pesan aku. Kalau aku ngeklik di pakai web clipper itu pasti tujuannya ke inbox ini, selalu ke inbox ini. Apapun yang aku klik, mau itu gambar, mau itu link, mau itu Twitter, mau itu nantinya bakalan masuk ke database yang berbeda, tapi semuanya masuk ke sini dulu. Nah, ini tiap malam aku akses. Jadi misalnya ini nih, ada nih tadi pagi apa kemarin ya, aku nemu ini. Jadi dia semacam produk yang nge-recreate Photoshop secara gratis, dan aku kayak wah seru banget nih gitu. Aku mau ngecek ini nanti gitu. Cuma belum kesampaian sampai sekarang. Jadi aku bakalan masukin ke database notes aku. Nah, dimana di sini teman-teman bisa lihat dia difilter berdasarkan status is empty dan created is within the past week. Jadi ini sebenarnya supaya nggak terlalu banyak aja sih, tapi yang
yang akan terjadi adalah ketika aku memproses ini, misalnya aku isi ini, statusnya jadi oke, proses me gitu, proses me, terus aku isi jurnal di tanggal 25, terus konteksnya adalah produk, terus teksnya adalah desain, sama mungkin udah sih, nggak ada lagi. Terus summary-nya mungkin Photoshop, tapi gratis dan online. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, dia bakalan menghilang dari sini. Jadi dia bakalan masuk ke Mind Garden tadi, karena udah terproses sama aku, kayak gitu. Terus ini lagi, normal. Ini tuh bacaan aku tadi pagi kalau nggak salah. Kemarin malam. Nah, bacaan aku dari Medium, ini masuknya ke library karena konsumsi aku. Nah, di sini aku udah baca, aku bakalan tag-nya nih jam 25. Jam 25, terus tag-nya adalah karena dia Medium, aku ini artikel, terus statusnya ini sih aku completed aja, completed sama sumarinya aku lupa, mungkin nanti aku bakalan jadiin ini ke next aja. Aku lupa, biasanya sih aku ngetik di sini, tadi aku baca apa ya, ini tentang apa ya, tapi biasanya juga enggak sih. Jadi tergantung aku kira-kira apa yang emang mau diambil, kayak apa sih yang mau diambil dari bacaan aku itu. Terus teksnya aku lupa ini apa. Tapi kan kalau nggak salah ini deh writing. Oke, nah terus key takeaways-nya kalau misalnya ini aku misalnya suka banget nih sama quotes ini, aku bisa langsung ngasih apa ya, aku kesini, aku belum masuk di sini, terus aku bikin create new page. Nah, nanti dia bakalan masuk ke database quotes aku. Jadi aku bisa melakukan semuanya dari sini kayak gitu. Meskipun ini quotes bohong-bohongan, tapi intinya kayak gitu. Nah, terus ke teman-teman ketika balik lagi ke database sweep ini, dashboard sweep ini udah bakalan hilang karena tadi ini terfilter dengan si type-nya is empty. Jadi aku semuanya tuh harus aku proses dengan cara aku harus ngisi si property type ini. Selama type-nya masih empty, dia bakalan ya udah di situ-situ aja sampai akhir tahun, sampai akhir hayat gitu. Terus ini juga, ini semuanya adalah bacaan aku, semuanya masuk sini, tapi ini belum aku baca, jadi aku mungkin bakalan baca ini di besok, terus aku bakalan remind diri sendiri, jadi jam 9 besok bakalan remindernya bakalan masuk, jadi aku tuh harus nulisin, aku harus baca ini gitu. Ini artikel sama statusnya adalah next gitu. Nah, karena dia belum aku baca, ya udah ini biarin aja di sini kayak gitu. Nah, terus kemana perginya si benda-benda tadi yang dari inbox? Nah, balik lagi ke Mind Garden. Jadi semuanya di sini adalah tempat menyapu aku. Semua yang aku simpan via share di HP. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya teman-teman bisa nge-share apapun di HP. Aku pakai iOS, itu tinggal klik share, terus nanti ada share to Notion. Nah, itu bisa lewat situ. Jadi semuanya bakalan masuk ke database inbox aku yang ada di dashboard suite ini gitu. Nah, terus kemana tadi perginya? Si yang tadi tuh yang aku tandain next. Nih, dia bakalan masuk ke tadi mana sih? Nah, ini tadi kan si notes sama ideas si Photoshop online gratis ini udah masuk kan akhirnya dia ke sini gitu. Jadi emang ini tuh filternya cuma menunjukkan apa yang udah selesai dan apa yang nggak diarsip. Sisanya yang masih perlu diproses, yang masih ongoing, referensi, itu masih ada di sini gitu.
dan bisa aku akses terus-menerus. Nah, terus sisanya mana? Sisanya ada di sini. Jadi aku punya dashboard yang namanya Brain Time. Sengaja Brain Time ini buat aku aku pengen ada habit buat menyempatkan diri sendiri di hari Sabtu sama Minggu buat belajar, beneran buat cuma baca-baca doang. Nah, dashboardnya tuh ini gitu, makanya kan next brain time-nya tomorrow gitu, make yourself unbookable, lalalala gitu, itu notes buat aku sendiri. Nah ini tadi yang semuanya yang masih ditandain sebagai next itu ada di sini kayak ini. Jadi ini semuanya adalah semacam yang belum aku baca karena mungkin emang butuh banyak waktu untuk memprosesnya. Mungkin nggak bisa dibaca dalam satu malam, mungkin butuh lebih dari 1 jam atau 30 menit gitu. Nah itu semuanya aku sih pengennya aku proses di hari Sabtu sama Minggu kayak gitu. Nah kayak di sini ini ada podcast, ada artikel juga. Nah sebenarnya ini udah aku baca sih tadi, cuma buat nunjukin teman-teman aja. Jadi ini aku completed. Nah dia bakalan hilang dari si database yang belum diproses ini gitu. Nanti setiap Sabtu sama Minggu aku sih pengennya kayak oke, kita baca ini semua, terus kita take notes, kita kasih tag, kita kaitin ke banyak hal. Nah, habis itu udah selesai. Tapi makin lama makin banyak yang numpuk. Nah, ketika makin banyak yang numpuk atau teman-teman kok nggak ke proses-proses ya, itu mungkin harus ditanyain kira-kira ini udah jadi sesuatu yang bikin aku bosen nggak sih, atau ini udah nggak ada hubungannya sama hidup aku lagi nggak sih, atau emang interest aku mungkin udah berbeda dari yang awal gitu. Dan menurut aku nggak kenapa-napa sih. Misalnya ini tuh podcast ini tuh udah dari Mei Mei 16, sudah sebulan yang lalu. Ini belum aku proses juga karena belum aku dengerin juga karena nggak tahu, nggak pengen aja. Nah mungkin emang udah waktunya diarsip gitu, misalnya diarsip. Nah tadi arsipnya di bawah. Nah dia bakalan hilang karena ya emang udah tidak ada hubungannya sama hidup aku. Jadi kayak oke, aku nggak butuh ini gitu. Tapi ketika aku butuh, aku masih bisa nge-search si arsip tadi karena masih ada di main garden dan nggak aku buang kan gitu. Oke, aku bakalan jawab pertanyaan gimana membuat halaman yang ada 2 row-nya itu. Dua kolom maksudnya. 2 kolom. 2 kolom. Aku anggap aja 2 kolom ya. Misalnya di sini. Jadi kalau database itu dia nggak bisa ini sih, nggak bisa langsung bikin kolom kayak gini. Misalnya kalau inilah aku bikin di sini lah ya. Halo, terus di sini aku pindahin jadi 2 kayak gini. Terus ini halo lagi. Nah kalau database itu misalnya aku pindahin ke sini, dia nggak bisa kan, nggak ada tuh si penanda biru yang nunjukin kalau di sini bisa bikin kolom. Nah, jadi yang harus aku lakukan adalah aku harus bikin semacam kolom kosongan. Terus misalnya aku mau ubah dia jadi kayak gini. Nah, dia bakalan bisa jadi 2 kolom. Terus mungkin di sini aku bakalan ngasih yang belum diproses. Terus ada emoji. Terus mungkin aku taruh di sini juga. Nah, mungkin bisa kayak gini. Mungkin ini lebih bagus buat teman-teman. Nah, intinya Notion seru lah, bisa bikin kayak gini. Tapi biasanya sih aku biarin aja kayak gini. Biarin 2. Semoga menjawab Iqbal. Apakah related database tidak bisa dipakai untuk memanggil database dari workspace yang berbeda? Iya, jadi nggak bisa tuh. Jadi memang mungkin harusnya ada ya. Aku juga pengen sih kalau bisa kayak gitu. Jadi emang relational database tuh cuma bisa manggil database dari satu workspace yang sama. Jadi dia nggak bisa
menarik. Misalnya kita punya 2 workspace, satu buat kerja, satu buat personal, mungkin satu buat organisasi, satu buat personal. Nah, itu mereka masih belum bisa sih di-join satu sama lain. Jadi kalau memang emang mungkin ada juga teman-teman yang pakai team plan. Mungkin kalau team plan sih lebih enak ya, karena di saat, jadi team plan tuh ada workspace buat kolaborasi tim, terus di bawahnya juga ada workspace untuk kita nyimpen sesuatu yang private. Misalnya kalau aku punya rezeki banyak dan aku bisa bisa subscribe ke team plan, aku sih maunya kayak gitu. Jadi yang satu emang buat kerja atau buat apa proyek lain mungkin yang ada unsur kolaborasinya. Terus yang ini, yang private aku, database private aku bisa tinggal di bawah di dalam workspace team plan itu. Tapi selama kita masih pakai personal dan masih pakai sistem sharing antar workspace, itu belum bisa dipanggil sih setahu aku. Kayak gitu, Cecilia. Oke. Oke, apakah Kak Ica akan menjual template ini karena keren banget? Kalau ada peminatnya mau aja. Mungkin nanti kalau emang ada teman-teman yang berminat bisa PC atau PC aku di Telegram mungkin, atau di Twitter atau dimanapun, tenang aja. Aku pasti jawab gitu. Oke, tadi aku udah janji ya ngasih tunjuk si teks database. Bismillah, semoga nggak aneh-aneh. Nah, jadi ini adalah teks database aku. Jadi di sini itu semacam apa ya? Semacam lem lah dari semua database yang aku punya. Misalnya ini nih Notion aja lah yang lebih aman. Karena aku nyimpen banyak banget hal, takutnya ada yang sensitif. Nah, di sini ini terhubung ke database areas aku atau responsibilities ke Notion Indonesia. Nah, terus types-nya nih ada identity. Aku punya teks yang berhubungan sama identitas aku sebagai seorang anak, sebagai seorang staff, seorang kantoran gitulah, kayak aku emang orangnya kayak gitu. Nah, terus di sini tuh apa ya? Ini adalah lem dari semuanya kan. Jadi di sini aku bisa tahu kalau oke, ini mungkin udah agak lama. Aku udah nggak ini harusnya knowledge udah lama. Jadi semua konsumsi aku yang ada di database knowledge ini yang di Tech Notion tuh ini gitu. Nah, terus ini juga semua notes aku yang berhubungan dengan Notion atau yang di Tech Notion itu bakalan kekumpul semua di sini gitu. Sama mungkin ini terhubung ke database quotes aku. Kalau aku nyimpen quotes tentang Notion juga dia bakalan muncul di sini. Sama ini tadi baru aku sambungin ke database inspirasi aku. Kalau misalnya ada juga database sesuatu yang secara visual menginspirasi aku, harusnya dia juga masuk ke sini gitu. Mungkin kita coba contoh yang lain yang lebih ini aja nih, best self. Jadi aku punya teks ini, dia best self. Nah, dia termasuk responsibilities-nya personal development aku. Nah, terus di sini ini bisa kelihatan kan, oke, ini adalah konsumsi aku semuanya, buku, artikel yang aku tag sebagai best self, karena menurut aku ini membantu aku dalam menjadi orang yang lebih baik, misalnya kayak gitu. Nah, di sini ada banyak banget, ada artikel, ada buku, terus template juga. Ini harusnya template nggak di sini sih, tapi ini udah lama banget 2020. Ya mungkin aku dulu kayak masih agak culun di Notion, jadi ya udah masih kesimpan di sana. Tapi kalau sekarang mungkin template ini akan aku pindahin ke si Notes sih. Kalau berdasarkan sistem aku yang sekarang, biarin aja nggak apa-apa. Terus ada juga nih, pokoknya semuanya dari online course sampai buku, sampai artikel, sampai thread Twitter yang berhubungan dengan best self aku taruh di sini. Dan di sini aku juga punya semacam summary atau
ada berapa banyak sih hal-hal yang berhubungan dengan best self ini? Oh, ternyata ada 40 gitu. Oh, berarti sepanjang waktu ini aku udah mengkonsumsi sebanyak 40 hal yang berkaitan dengan best self gitu. Nah, ini tuh bisa dihitung pakai formula, di mana formula ini dia ngitung semua hal, notes aku, quotes aku, terus knowledge aku, konsumsi aku, itu semuanya ditaruh di sini. Dan ini belum update sih harusnya. Jadi basically itu ada properti rollup kan di sini. Nah, ini harusnya count. Oke, salah, udah lama nggak pernah kesini lagi. Nah, dia bakalan ngitung semua entry yang ada di knowledge yang di tag sebagai best self ini. Jadi kalau aku count all atau count values mungkin ya, dia bakalan ada 20. Nah, di sini ada summary juga kan, 20 knowledge entries, terus notes and ideas, 5 notes and ideas entries kayak gitu. Terus 15 quotes or words entries. Nah, 15, 5, 20 ini dia bakalan ngumpul di atas. Oh, jadi semuanya itu 40 kayak gitu. Dan 40 ini tercermin di sini. Oke, jadi aku punya nih di sini ada 20, terus 5, 15, dan aku bisa ngefilter ini, ngurutin ini berdasarkan oke, apa sih teks atau topik yang paling banyak yang aku konsumsi. Oh, ternyata tentang writing kayak gitu. Itu lebih banyak daripada si best self-nya gitu. Nah, di sini juga jadi bahan refleksi aku, kok aku konsumsinya tentang ini terus kenapa aku nggak konsumsi yang lain, kenapa aku nggak konsumsi tentang finance and money. Oh, jadi ternyata aku di dunia perduitan karena memang nggak pernah baca tentang duit gitu. Mungkin bisa kayak gitu, kan bisa jadi bahan refleksi juga. Oh, aku ngomongin tentang Notion mulu di sini gitu. Oh, aku bacanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan fan culture terus gitu. Oh, pantas aku kayak merasa tidak berkembang. Mungkin kayak gitu kan bisa jadi, kita juga nggak tahu. Tapi ini jadi sesuatu yang sangat reflektif sih buat aku juga. Gitu. Semoga terjawab ya. Dan mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman untuk mulai, daripada capek-capek pakai properti multi select untuk setiap database. Mungkin lebih efektif kalau teman-teman mulai pakai si database topics dan tags ini untuk nyambungin database itu. Jadi kalau aku butuh sesuatu yang berkaitan dengan tadi Notion, aku bisa langsung ke sana dan semua hal tuh bakalan ada di dalam database itu kayak gitu. Semoga menjawab. Kira-kira ada lagi nggak yang mau teman-teman tanyain atau perlu aku tunjukin biar teman-teman bisa makin terinspirasi? Oh, mungkin tadi sih si teksnya itu tadi aku mau nunjukin sesuatu juga. Misalnya ini Notion. Nah, di sini aku bisa bikin suatu link database. Soalnya knowledge. Ini. Nah, di sini aku bisa set up filternya. Betul, kalau aku kecepatan, bilang aja ya teman-teman, aku takut kecepatan banget ngomongnya dan nunjukinnya. Nih, tadi apa yang aku baru lakukan tuh, aku kayak manggil si database knowledge tadi ke dalam entry Notion ini, dimana aku pengen ngasih tahu ke database ini, aku pengen lu cuma nampilin semua hal yang teksnya adalah si topik, salah, apa tadi, Notion. Nah, dia bakalan ngambilin meskipun cuma satu. Meskipun cuma satu tetap ada yang tertampilkan. Nah, di sini aku bisa juga meng-hide apa yang nggak pengen aku lihat, atau aku langsung aja aku nggak mau lihat apa-apa, aku pengen pakai list doang. Nah, itu tadi salah kan. Salah. Nah, ini
Table view-nya bisa aku ganti jadi list. Aku ini. Ups. Loh kok sama semua. Ya udah. Kita bikin filter lagi aja. Text contains Notion. Nah, dia bakalan muncul si knowledge global blocks doang. Gitu aja. Mungkin aku juga bisa nampilin yang lain. Mungkin link database. Atau aku biasanya malas sih bikin link database. Aku biasanya duplicate. Kalau misalnya teman-teman merasa proses link database ini agak merepotkan, teman-teman bisa copy link. Misalnya ini yang mau aku duplicate, copy link, terus aku balik lagi ke Notion tadi, terus aku create link database. Nah, jadi dia bakalan langsung tuh, aku nggak harus ribet-ribet kayak tadi, karena setiap database di Notion kan punya link kan ya. Nah, dari sini aku bisa ngefilter yang sama gitu, text contains Notion. Oke, dan jadi ada banyak nih ternyata. Jadi lebih banyak di notes sama ideas daripada knowledge-nya. Menurut aku masuk akal sih, karena berarti kan Notion di sini sebagai sesuatu yang sangat menginspirasi aku gitu. Aku mau melakukan banyak hal yang ada yang kerealisasi, ada yang enggak. Nah, itu juga termasuk salah satu yang bisa direfleksikan. Oh, kenapa ini enggak kejadian ya? Apa sih yang aku lakukan kemarin sampai enggak kejadian kayak gitu. Dan kapan aku mau menjadikannya? Jadi supaya kita enggak wacana. Latihan jadi orang tidak wacana. Kayak gitu deh. Oke, ada lagi. Bentar, ada pertanyaan. Aku mau nanya lagi, apakah Notion Web Clipper akan save ke suatu page? Soalnya aku punya page di sebuah workspace personal, notes, DIY. Aku mau masukin ke situ, tapi bisanya cuma ke personal. Emang begitu ya? Masa sih? Setahu aku sebenarnya dia bisa kok nge-save ke database. Justru harusnya bahkan ke database, karena kalau misalnya kita nge-clip sesuatu dari internet ya, misalnya artikel gitu, kalau kamu nge-save-nya ke page, atribut atau properti dari si halaman itu dia nggak bakalan masuk, nggak bakalan ada di dalam page-nya. Jadi kalau misalnya kamu mau nge-save URL-nya, harusnya nge-save-nya masuknya ke database gitu. Kalau aku malah belum pernah nge-save ke page karena memang agak kurang berguna di aku gitu. Mungkin bisa di ini lagi, dicek lagi di konfigurasi web clipper-nya. Mungkin habis ini Cecilia bisa kontak aku, mungkin bisa aku bantu juga, karena di sini agak susah nunjukin proses si web clipper-nya gitu. Harusnya sih bisa, atau mungkin namanya yang agak tersembunyi, tapi harusnya sih bisa kalau kata aku. Cuma mungkin nanti kita coba selesaiin bareng-bareng kalau emang Cecilia mau di luar event ini gitu. Oh, atau Cecilia web clipper-nya yang di web browser itu bukan ke personal. Bisa jadi misalnya nih kita punya dua workspace, yang satu buat kerja, yang satu ya buat personal. Kalau Cecilia mau nge-save pakai web clipper ke workspace yang personal, otomatis akun yang ke login di browser itu harus juga akun personal, bukan akun kerja gitu. Nah, tapi harusnya sih enggak sih kalau misalnya workspace sama bukan, maksudnya kalau
workspace-nya dalam satu akun sih harusnya bisa. Jadi tinggal diganti aja ke workspace yang diinginkan. Cuma mungkin bisa jadi juga karena si Notion ada bug di web player-nya, mungkin bisa dihapus terus diinstal ulang, mungkin harusnya bisa membantu sih menurut aku kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya masih berkendala, nah ya mungkin tinggal di search ke DIY, harusnya sih bisa. Tapi kalau emang nanti berkendala, boleh banget reach out ke aku. Oke, makasih banyak pertanyaannya. Oke deh, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Ada yang, aku belum nunjukin sesuatu ke teman-teman. Karena tadi kita ngomongin terlalu banyak di atas, sebenarnya dashboardnya masih sampai bawah. Jadi emang dashboardnya panjang banget. Makanya di atas nih aku punya semacam table of contents, ini library nih, knowledge, notes and ideas, inspo, resonance, ini tuh. Terus ada juga active consumption. Nah, dia bakalan ngebawa aku ke bagian ini. Oke, ini adalah hal-hal yang aku tandain sebagai aktif gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, salah. Filternya kan ini, archive nggak di checklist, terus statusnya aktif, dan type-nya bukan online course gitu. Jadi aku cuma mau nge-track, oke, buku apa sih yang lagi aku baca sekarang, tentang ini sama ini. Terus ini aku nge-link ke database project aku, ini adalah online course sama semacam community yang aku lagi participate in. Jadi aku kayak, oke, ini adalah online course yang harus aku jalanin buat sementara waktu ini gitu. Dan di sini ini sebenarnya di database yang berbeda sih, makanya teman-teman nggak lihat kan di atas tadi ada project, karena aku sendiri menganggap kalau online course yang lagi aku ikutin sama semua komunitas yang lagi aku participate ini tuh sebagai project pribadi gitu. Jadi dia jatuhnya bukan resource tapi semacam project personal. Nah, nanti project ini pun dia di dalamnya ada terhubung sama banyak hal gitu. Misalnya si Notion Mastery ini, misalnya aku ngambil kan kursnya Mbak Meripulin. Nah, di sini aku bisa aja ngasih semua resources yang aku dapetin dari si online course ini aku masukin ke sini. Tapi untuk sementara ini belum ada gitu. Jadi semua pembelajaran aku yang terjadi di online course ini atau di komunitas itu, aku masukinnya ke dalam sini. Kayak aku coret-coretnya ke dalam sini dan bukan ke coret-coret, bukan ke database yang tadi gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada resources kayak tadi global blocks, aku hilang global blocks. Nah, jadi aku tahu nih di dalam Notion Mastery ini knowledge-nya atau konsumsi aku adalah aku dapat konsumsi ini dari sini gitu. Pas aku belajar ini aku dapat ini gitu. Di ke arah sana sih. Ada banyak sih, dan aku bahkan sampai nge-track komik aku sampai tanggal rilis selanjutnya kapan. Jadi ada remindernya. Nah, tadi kan aku sempat nunjukin kan, jadi ada checklist review kalau nggak salah. Misalnya aku suka banget nih sama artikel ini, terus aku mau review kapan-kapan, atau aku mau baca ulang lah gitu intinya. Atau ada buku yang mau aku baca ulang, aku bakalan ngechecklist tadi nih, ngechecklist properti ini. Nah, terus dia bakalan tampil di review tadi gitu. Jadi semua hal yang mau aku baca ulang, mau aku tonton ulang, mau aku ikutin ulang nih ada di sini. Karena di sini filternya adalah semua yang nggak ter-archive, tapi semua yang terchecklist, aku mau review gitu. Jadi aku nggak akan kehilangan apa yang aku bilang, ini bagus, terus ya udah hilang. Oh ini bagus, terus hilang lagi. Jadi semuanya ada di sini gitu. Nah, terus paling bawah nih ada archive. Jadi semuanya
Tuh, ini ada banyak banget yang ternyata aku archive, ada lebih dari 28. Nah, tapi nggak aku ini sih, nggak pernah aku delete. Di sini filternya archive is yes, archive is terchecklist gitu. Kalau aku ubah, dia bakalan balik jadi database knowledge yang di atas tadi gitu. Jadi emang ini khusus buat semua yang terarchive aja. Gitu. Ups. Template yang dijual auto cuan. Boleh kalau teman-teman emang mau, nanti reach out aja ke aku. Nah, oke deh. Ada lagi yang mau ditanyain? Kira-kira kita udah lebih dari 1 jam nih, udah lumayan hampir 1 jam 20 menit. Kalau nggak ada, mungkin segitu aja dari aku. Semoga event hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Aku usahakan kalau memang teman-teman tertarik sama sistem ini, nanti aku coba apa ya? Coba ini dulu deh, coba aku bentuk dulu supaya bisa dipakai sama teman-teman, karena ini beneran aku banget gitu. Ini yang mau aku lakukan dengan hidup aku. Jadi mungkin nanti dari situ teman-teman bisa jadiin template ini sebagai apa ya, semacam starting point lah dari apa yang pengen teman-teman bikin gitu. Oke, kalau ada sesuatu yang mau ditanyain, bisa reach out ke aku di Twitter. Aku handle-nya CR Handles atau ke Telegram aja, ke komunitas Notion Indonesia kita, itu ada aku. Teman-teman bisa search Ica, itu pasti langsung aku. Ada beberapa orang juga sih yang namanya Ica, tapi aku yang ada bunga mataharinya gitu. Oh, tunggu, ini ada satu lagi. Telegram Notion Indonesia apa ya? Ada. Tunggu ya, aku coba link. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu aku. Aku nggak megang ininya, sebentar. Link. Group info at members. Apa link? Oke, sebentar. Di sini aku udah. Oke, makasih banyak. Cecilia, aduh sangat membantu. Udah sama Cecilia ya. Oke, udah gitu aja dari aku. Makasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir malam ini. Semoga membantu. Terus selamat menikmati akhir pekan. Oke, dadah.